Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahas Abzar Ilhami dari kelas Bisnis Digital 2022B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia sekaligus prospek ke depan bahasa Indonesia ini. Langsung saja, yang pertama untuk sejarah bahasa Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 8 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di berbagai daerah di Nusantara kita ini. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya di Jawa Tengah, juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik perdagangan di antar suku di Nusantara maupun perdagangan yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Yi Xin, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa bernama Konglun. Yang dimaksud Konglun adalah bahasa berhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-harinya. Baik, selanjutnya untuk prospek bahasa Indonesia ke depannya. Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia ini akan tetap eksis. Mengapa? Karena seiring perkembangan zaman dan teknologi, bahasa Indonesia mengalami perubahan seperti penambahan kosakata yang menjadikan bahasa Indonesia sendiri tidak akan kemakan zaman dan tidak dipandang bahasa kuno. Meskipun memang sudah ada bahasa bakunya, tetapi dengan seiring perkembangan zaman kita tidak perlu terpaku dengan bahasa baku yang sudah ada di bahasa Indonesia dari dulu. Itulah mengapa bahasa Indonesia akan tetap eksis, karena adanya update
kosakata-kosakata baru yang ditambahkan di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan bahasa-bahasa itu pun masih dapat digunakan berbagai kalangan dan masih akan tetap mudah untuk dipahami. Sekian penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia beserta prospek kedepannya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.